Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Kali ini kita mau ganti ban si NMAX ini nih. Dia posisi sekarang pas bulan September ini udah 4 tahun. Yang mana bannya ini dia masih pakai ban bawaan IRC, depan 110, belakang 130. Tapi ini sih gue sih emes ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk kondisi dari si ban IRC bawaannya dia. Simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe. Ya, ini dia nih ya kondisi 4 tahun pemakaian pas bulan September tahun 2020, sekarang 2024. Nah, sekarang kita mau bahas bannya nih. Ini kan bannya masih pakai ban standarnya dia nih, IRC. Tuh ya. IRC. Ukuran 110, belakangnya 130. Kalau secara kembang sih dia masih tebel banget. Tebel lah hitungannya. Tuh, produksi 2020 tuh ya, sesuai dengan motornya. Kembangnya masih tebel, tapi kalau kita zoom kayak gini tuh udah pada pecah-pecah gitu tuh. Nah, di ban belakang ini kembangnya masih tebel, tapi emang kalau lihat ya sama kayak yang depan ya, jadi pecah-pecah gitu ya. Kalau dari secara ban, kembangnya tuh masih tebal ya kan, dipakai nikung, cornering juga masih enak. Tapi kalau kena marka jalan nih, jalanan kayak putus-putus begini nih, ya itu udah mulai oleng gitu kan. Jadi kita cari safety-nya juga. IRC yang ini sih puas banget gitu, 4 tahun, kondisinya masih bagus ya kan, kembangnya masih tebel, dipakainya masih enak. Walaupun kalau sekarang kalau kena marka jalan tuh udah agak oleng gitu, jadi agak ngeri juga ya kan. Tapi overall puas banget pakai IRC. Akhirnya kita putuskan, awalnya mau pakai IRC lagi ya kan, mau pakai IRC X1. Temen Om Acong ya tanya, Om Acong kira-kira apa nih, coba deh lu pakai Corsa ya kan, Corsa yang multipurpose. Mau sempet pakai itu, tapi setelah lihat-lihat review dan segala macem, ya emang enak sih ban itu. Tapi kalau buat cornering jangan coba-coba pakai itu ya kan. Kalau buat jalanan kerikil halus ya kan segala macam itu enak buat dual medan ya kan. Tapi akhirnya kok kayaknya gue jarang pakai ke medan-medan yang kayak gitu, kebanyakan full aspal. Akhirnya kayak nggak cocok deh, tanggung deh. Kenapa nggak beli Michelin gitu kan, atau enggak Pirelli gitu ya kan. Udah akhirnya galau lah, kebanyakan pilihan ya kan. Pirelli dicek, Pirelli rata-rata sama Michelin rata-rata itu udah upsize ya. Upsize-nya itu yang pakai 140 itu. Kalau Michelin itu harganya di satu pasang depan belakang itu di sekitar 13 sampai 14 ya. Kalau di tempatnya langsung. Kalau di kayak di Planet Ban, di Proban kayak gitu kira-kira segitu 14-an. Kalau Pirelli-nya itu sekitar 16 17 ya kan, untuk ukuran yang upsize. Karena ukuran-ukuran ban-ban itu tuh nggak ada ukuran yang standar 130. Terus akhirnya nggak jadi lagi. Nah, ini dia nih ya bannya nih ya, kembangnya tuh cakep tuh ya. Saya beli yang belakang 130, ukurannya yang depan 110. Jadi ini ukuran standarnya dia. Si Dunlop itu ada ukuran standarnya dia, Dunlop Scoot Smart 2 ya. Kenapa saya akhirnya beli ini? Setelah dijelasin tuh sama IWB ya, dia ini medium compound, jadi nggak cepet habis ya, dan diklaim tuh 20% tuh bisa lebih awet dibandingin ban sejenisnya yang medium compound juga. Oh iya, satu lagi sempet mau ambil itu juga Maxxis Victra ya. Tapi sempat pernah pakai di Vario, waktu itu tuh cuman sampai setahun lebih sedikit tuh udah langsung habis. Ya kan, akhirnya kapok lah pakai yang soft compound, karena kan kita juga nggak pakai buat balap, tapi memang enak buat ngerebah-ngerebahnya. Nah, balik lagi ke si Dunlop. Si Dunlop ini medium compound, full medium compound ya. Jadi dia ya tengah-tengah aja, tapi dia ada bahan silikanya yang bikin tetap ngegigit ke aspal juga. Konon katanya kayak gitu. Dan dia punya kembang nih yang di samping-sampingnya ini nih ya, ini udah ada apa sih namanya, nanti saya kasih lihat gambarannya ya, saya kasih lihat profilnya itu. Terus yang depannya dia udah ada
garis air di tengah-tengah kayak gini ya. Dan ini sih menurut saya rekomen ya, walaupun belum dipakai, tapi nanti kita tes setelah pemasangan, kita tes keenakannya gimana. Kalau menurut IWB ya, dibandingin sama IRC yang standarnya dia, ya ini sih udah jauh ya, jauh lebih enak, jauh lebih empuk, jauh lebih nyaman, corneringnya juga lebih enak, untuk hujan-hujanan juga udah enak ya. Apa tuh Dunlop Scoot Smart 2, ini teknologi terbaru dari Dunlop yang menyempurnakan dari Dunlop Scoot Smart sebelumnya ya. Jadi akhirnya saya pilih ini. Nah sekarang kita mau pasang bannya, nanti saya kasih testimoni sedikit apakah testimoni saya sama kayak IWB ya. Simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan subscribe. Dunlop Scoot Smart 2. Oh iya, harganya berapa? Akhirnya saya beli online, ini dapat harganya murah, kurang lebih nggak sampai 900.000 nih untuk 2 ban ini ya. Oke, jadi testimoni pakai Dunlop Scoot Smart 2 ini kayak gimana? Ini Dunlop ya, ini motor baru, jangan dibahas dulu ya, ini IRC standar. Jadi yang ini nih, yang Dunlop Scoot Smart 2, setelah pakai 2 minggu rasanya kayak apa ya? Rasanya sih enak, tapi tetap di bawah ekspektasi. Kenapa? Karena ekspektasi saya dia bisa lengket, tapi ternyata enggak, karena medium ya. Saya aja sih yang blow on sih, karena berharapnya terlalu tinggi. Saya berharapnya dengan harga segitu saya bisa dapat kayak Maxxis gitu loh, maksudnya soft kompon yang lengket tapi tahan lama ya kan, karena medium kompon. Tapi ternyata ya tetap medium kompon, is medium kompon, nggak bisa disamain sama kayak soft kompon yang bener-bener lengket kayak di aspal gitu. Terus kalau untuk panjang umur, rasanya sih ini pasti jauh bisa lebih panjang umur. Mungkin bisa mirip-mirip sama kayak IRC, bisa dipakai di atas 2-3 tahun. Ya beda kayak Maxxis yang pernah saya pakai, yaitu setahun setengah aja tuh udah banyak botaknya. Ya tapi memang first impression ketika dipasang pertama kali, Maxxis tetap is the best itu. Tapi untuk panjang umur saya rasa sih ini lebih oke. Saya rasa itu aja testimoninya ya untuk Dunlop Scoot Smart 2. Semoga bermanfaat. Rekomen apa enggak? Rekomen tetap. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.